Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Saniatu Surya, dengan NIM 2003211000086 dari kelas Agribisnis A. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan praktek online dengan acara yaitu simptomatik. Nah, kira-kira simptomatik itu apa sih? Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit pada tumbuhan. Nah, pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala khusus. Gejala tersebut sebagai akibat dari serangan penyebab penyakit. Nah, umumnya penyakit-penyakit tertentu pada tumbuhan tertentu menunjukkan adanya gejala yang khas. Berdasarkan sifatnya, gejala yang khas ini dibedakan menjadi dua, yaitu gejala lokal dan gejala sistematik. Nah, gejala lokal itu adalah gejala yang terbatas atau bersifat setempat yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan, biasanya menunjukkan gejala. Nah, kemudian untuk gejala sistemik itu adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman yang disebabkan oleh virus dan penyakit-penyakit fisiologis. Namun, walaupun serangan patogen hanya lokal, tetapi mungkin juga menimbulkan gejala sistemik. Nah, secara morfologi sendiri, gejala penyakit itu dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama ada gejala nekrotis, yang kedua ada gejala hipoplastis, dan yang ketiga ada gejala hiperplastis. Nah, untuk gejala nekrotis sendiri itu terjadi karena adanya kerusakan sel atau mati sel. Sedangkan untuk gejala hipoplastis itu terjadi karena adanya terhambatnya pertumbuhan dari sel. Nah, kemudian untuk gejala hiperplastis sendiri itu terjadi karena pertumbuhan sel itu melebihi dari biasanya pada tumbuhan. Nah, untuk contohnya, untuk praktek langsungnya akan pada video berikut. Nah, ini merupakan tanaman yang terkena penyakit atau gejala penyakit dari kloros atau menguning. Nah, gejala penyakit ini perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya berwarna hijau menjadi kuning. Ini akibatnya dari rusaknya klorofil dari tanaman tersebut. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Ini berwarna kuning dan ini berwarna hijau. Bisa dilihat lagi perbedaan yang pastinya. Ini merupakan dari gejala pada tanaman pada busuk atau sering disering dengan busuk pisang. Gejala busuk ini disebabkan oleh berbagai patogen yang dibedakan menjadi busuk basah dan busuk kering. Nah, busuk basah itu sendiri pada bagian yang berdaging dan bagian yang busuk mengandung cairan. Sedangkan busuk kering adalah bagian busuk yang tidak mengandung cairan. Pohon pisang ini menjadi busuk karena terkena bakteri yang menyebabkan kebusukan pada tanaman. Kemudian pada gejala yang ketiga ini terjadi pada daun dari pohon pisang. Ini gejala nekrose. Nah, gejala nekrose itu karena matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak atau noda atau bisa disebut dengan spot.
itu berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-keputihan. Kadang-kadang pada bercak tersebut berbentuk garis-garis konstris.